Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PSTIA akan mempresentasikan tentang tugas-tugas makalah tentang sistem request dan feasibility analysis, dan dilanjutkan dengan tugas-tugas yang lainnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aleza Heredita Sironi, NPM 211506178 selaku moderator. Saya Dido Ramadan dengan NPM 2155061011. India Kinaria yang S. Haryanto dengan NPM 2115061013. Saya Agatha Sekar Firanti Mukti dengan NPM 2115061100. Saya Abdul Latif Wadi Waradi Putra dengan NPM 21150611017. Pada makalah ini dapat rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang sistem request dan feasibility analysis untuk toko buku online. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara merancang sistem request dan feasibility analysis untuk toko buku online. Untuk bagian yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu sistem request dan feasibility analysis toko buku online. Project ini akan disponsori oleh PT Gramedia Indonesia dan penerbit Bukune. Kemudian business need. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru melalui internet. Kedua, meningkatkan efisiensi penanganan masalah pelanggan melalui internet. Selanjutnya, business requirement. Yang pertama, fitur pencarian produk. Kedua, fitur pencarian toko yang menyediakan stok produk. Yang ketiga, fitur pemesanan produk melalui toko yang menyediakan. Keempat, fitur pembayaran dengan berbagai pilihan pembayaran. Selanjutnya ada business value. Yang pertama, intangible value, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan brand recognition tentang perusahaan di dunia internet. Selanjutnya, tangible value, meningkatkan penjualan dari pelanggan baru melalui internet dan mengurangi biaya operasi untuk menangani komplain dari pelanggan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anindya. Kepada Anindya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada strategi marketing penjualan buku-buku online. Kemudian di sini ada familiarity with application. Dalam perancangan sebuah aplikasi penyedia informasi, layaknya sebuah buku tentu sudah mengenal dengan internet dan website. Maka dari itu, media pemasaran dan promosi buku melalui online ini menggunakan aplikasi dan website yang sudah familiar di kalangan masyarakat. Kemudian familiarity with technology. Launching penjualan buku secara online sebenarnya baru di era digital pada masa itu. Maka diperlukan pelatihan bimbingan yang cukup untuk membuat performa lebih baik dalam pemanfaatan teknologi secara fleksibel. Kemudian ada project size, pengembangan yang harus terus diperbarui serta membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kemudian ada compatibility, maksudnya sudah selaras dengan sistem penerapan organisasi. Kemudian ada studi kelayakan sistem penjualan toko buku online. Sistem penjualan buku secara online dimaksudkan agar pengguna lebih mudah mencari buku yang diinginkannya hanya dengan membutuhkan ponsel dan layanan internet, tidak perlu datang ke swalayan atau toko buku secara langsung. Kemudian kelayakan teknis. Sistem penjualan buku secara online layak secara teknis meskipun memiliki beberapa resiko. Resiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi. Intensitas resikonya tinggi. Aplikasi yang dirancang khusus tidak mendukung adanya fitur tambahan yang dibutuhkan untuk memperjualkan produk ini. Divisi marketing kebanyakan memiliki keahlian dalam pemasaran offline. Akan tetapi sulit mencari orang yang cocok dalam posisi tersebut, terutama terfokus pada penjualan online. Resiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi. Intensitas resikonya tinggi. Divisi IT tidak menguasai problem atau permasalahan terkait
kerusakan sistem yang membuat produksi menurun. Konsumen lebih memilih buku yang dipilihnya secara langsung agar bisa mencek sendiri. Risiko berhubungan dengan ukuran proyek, intensitas risikonya rendah. Karyawan dan divisi pada bagiannya berkompeten dalam mengkoordinir penjualan toko buku online secara efektif. Perusahaan memiliki profesor ahli dalam pengembangan aplikasi hingga performanya meningkat lebih baik. Kemudian, risiko kompatibilitas dengan sistem infrastruktur yang ada. Intensitas risikonya rendah. Penyedia layanan memiliki fasilitas e-commerce atau layanan toko online yang telah di-upgrade jadi sangat kompatibel dengan sistem penjualan web dan aplikasi yang telah disediakan. Kemudian selaras dengan keperluan konsumen buku secara online dapat memberikan manfaat karena menghemat waktu dan biaya yang ada. Kemudian di sini ada kelayakan ekonomi. Di era modern seperti ini, segala kebutuhan manusia tidak terlepas dari bantuan teknologi dan digital. Maka dapat disimpulkan bisnis penjualan buku secara online ini memiliki opportunity yang baik untuk kedepannya. Secara garis besar, meresume laporan perusahaan. Itu ada return of investment atau ROI dimulai merintis bisnis 35%. Kemudian ada BEP atau break even point selama 2 tahun. Secara total ekuitas dari keuntungan setelah berkembang sejumlah 612 juta sekian. Kelayakan organisasi ditinjau dari segi manajemen dan organisasi perusahaan pengembang pemasaran buku secara online ini berprogres tinggi seiring bertambahnya minat pelanggan atas permintaan buku digital. Hal itu mengakibatkan menaiknya pendapatan perusahaan serta berpeluang lebih tinggi lagi untuk kedepannya. Dan di sini ada perhitungan kelayakan organisasi dari toko buku online itu sendiri. Dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ridho Ramadan. Lalu di sini terdapat business requirement. Nah, di sini ada use case diagram. Use case diagram tersebut mengatur di mana admin bisa mengekspor laporan, mengelola data pelanggan, mengelola stok persediaan buku, hingga melakukan login dan logout. Sedangkan pengunjung dan pelanggan, pengunjung bisa melakukan registrasi dan melihat daftar buku, sedangkan pelanggan melakukan login dan logout, melakukan pembelian buku, dan mengubah data pribadi. Next. Lalu ada toko buku online, kefamiliaran dengan aplikasi. Pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini dinilai sangat baik. Pengembangan familiar terhadap pengembangan aplikasi ini. Lalu kefamiliaran dengan teknologi. Pengguna familiar dengan teknologi pendukung aplikasi. Lalu pengembang familiar mengembangkan aplikasi dengan platform bahasa pemrograman dan tool IDE yang dipilih. Lalu untuk ukuran proyek, jumlah pengembang yang dibutuhkan yaitu 7 per bulan. Lalu waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi ini yaitu 6 bulan. Lalu ada kompatibilitas. Keputusan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain. Lalu kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi. Secara analisis teknis aplikasi kelayakan teknis, apakah aplikasi layak dikembangkan sesuai kriteria di atas. Setelah itu ada user case point. Tahap 1. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agatha Sekar. Kepada Sekar dipersilahkan. Lalu di sini ada user case point.
Tahap 1 menghitung person hours atau PH. Di sini terdapat use case point atau UCP sebanyak 51. Maka di person hours multiplier atau PHM di sini 20 dan person hours PH 1020. Di tahap kedua menghitung person month atau PM. Pada PHM di situ terdapat angka 20, maka person hours atau PH adalah 120. Lama bekerja per hari adalah 8, jumlah pekerja sebulan 22, person month atau PM adalah 5,80. Dan pada tahap ketiga menghitung M atau month di dalam bulan. Di sini PHM terdapat 20. Formula penghitung waktu 3 dikali PM pangkat 1/3, maka jumlah bekerja sebulan ada 22, waktu dalam bulan adalah 5,39. Tahun peningkatan penjualan dan pelang. Untuk tabel terakhir pada file tugas ini akan dibacakan oleh Abdul. Pada Abdul dipersilahkan. Pada return on investment ROI di tahun 3 yaitu sebesar 26,2%, dan selanjutnya break-even point-nya selama 2,28 tahun. Toko buku online pada tanggal 9 Maret 2022 dengan anggota tim sebagai user atau product owner yaitu Abdul Latif Wadi Putra, dengan project manager Agatha Sekar Piranti, sistem analis Alia Zahra Dita Sironi, bisnis analis sistem analis Alia Zahra Dita Sironi, bisnis analis Anindya Kinaria yang Esa Rianto, programmer Ridho Ramadan, dan testernya Abdul Latif Wadi Putra. Apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Iya. Apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja Anda? Iya. Apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja Anda? Iya. Selanjutnya, penutup. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa akan dibuat sebuah aplikasi e-commerce toko buku online yang berfungsi untuk penyampaian informasi tentang produk-produk dari toko buku online dan juga menawarkan serta memasarkan produk secara online dengan jangkauan lebih luas karena menggunakan jaringan internet. Aplikasi web e-commerce ini dapat memanajemen barang, user, pembuatan laporan, dan transaksi pembelian secara online. Saran: aplikasi e-commerce toko buku online ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan bertambahnya kebutuhan, misalnya dengan memberikan fasilitas bagi member dengan kenyamanan pembayaran transfer secara online dan pemberian berita kepada member lewat email secara otomatis, dan sistem keamanan data aplikasi e-commerce toko buku online masih perlu ditingkatkan. Baiklah, selanjutnya untuk file tugas selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk toko buku online menggunakan web e-commerce. Untuk rumusan masalahnya yaitu apa sajakah kebutuhan bisnis, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional untuk merancang toko buku online. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan bisnis, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional untuk merancang toko buku online. Yang pertama yaitu kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis adalah tujuan bisnis yang sah yang membenarkan keputusan pekerjaan sebagai efektif dan diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi atau dalam hal ini perangkat lunak secara optimal dan memastikan bahwa operasi berjalan dengan aman dan efisien. Yang pertama, meningkatkan penjualan kurang lebih 25% per tahun.
Yang kedua, mengurangi biaya operasional untuk komplain dari pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan market share menjadi 20%. Yang keempat, mengurangi biaya dan jumlah pegawai. Yang kelima, mengurangi pengeluaran modal awal. Yang keenam, tidak memerlukan biaya sewa seperti toko buku fisik. Yang ketujuh, dapat beroperasi dalam waktu 24 jam. Yang kedelapan, kemudahan pembayaran barang yang dapat dilakukan melalui berbagai bank atau e-wallet. Dan yang kesembilan, meningkatkan kemudahan dalam kegiatan jual beli. Selanjutnya, untuk kebutuhan pengguna akan dibacakan oleh Rido. Kepada Rido dipersilakan. Kebutuhan pengguna adalah fungsi dan fitur dalam sistem atau aplikasi dari sudut pandang pengguna agar sistem berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Nah, yang pertama ada calon pembeli dapat membeli buku. Lalu kedua, pembeli dapat mengembalikan barang kepada penjual apabila barang tidak sesuai. Ketiga, calon pembeli dapat melihat koleksi buku yang tersedia. Keempat, calon pembeli dapat menyimpan terlebih dahulu barang yang ingin dibeli sebelum dibayar. 5. Calon pembeli hendak bertanya kepada customer service bila terdapat kendala. 6. Pembeli buku hendak memberi ulasan buku atas buku yang ia beli. Next. Slide-nya di next. Yang ketujuh, calon pembeli dapat melihat ulasan buku sebelum membeli buku. 8. Calon pembeli dapat membayar barang dengan uang elektronik. Selanjutnya, untuk kebutuhan fungsional akan dibacakan oleh Abdul. Pada Abdul dipersilakan. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Dalam pengertian yang lebih mudah, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem dan bergantung pada tipe software, harapan user, dan tipe sistem di mana software digunakan. Yang pertama, sistem dapat melakukan input pendataan produk yang dijual, atau user memasukkan tentang data-data produk yang dijual meliputi nama produk, jumlah stok, harga, deskripsi produk, dan lain-lain. Yang kedua, sistem dapat melakukan transaksi pembelian. Sistem dapat menampilkan barang apa saja yang akan dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, sistem dapat melakukan perhitungan berapa jumlah barang yang dibeli. Yang keempat, sistem dapat melakukan pendataan pembeli. Sistem dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga meliputi elemen atau komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut diimplementasikan. Analisis kebutuhan ini juga menentukan spesifikasi masukan yang diperlukan sistem, keluaran yang akan dihasilkan sistem, dan proses yang dibutuhkan untuk mengolah masukan sehingga menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan. Yang pertama, sistem memungkinkan pelanggan untuk melakukan registrasi. Yang kedua, sistem dapat meninjau pesanan yang masuk untuk mengetahui barang pesanan yang perlu disiapkan. Yang ketiga, sistem memungkinkan untuk menampilkan bukti pembayaran setelah pelanggan melakukan pembelian. Yang keempat, sistem memungkinkan untuk menyimpan riwayat pembelian atau bukti pembayaran. Yang kelima, sistem memungkinkan beberapa metode pencarian untuk katalog, termasuk pencarian berdasarkan penulis, judul, nomor ISBN, dan keyword. Yang keenam, sistem menampilkan jumlah stok dan memungkinkan untuk mengupdate jumlah stok yang tersedia. Dan yang ketujuh, sistem memungkinkan pelanggan untuk memasukkan dan menyimpan barang ke menu keranjang ketika belum melakukan pembayaran. Barang dari keranjang yang dibayar akan dihapuskan. Selanjutnya, untuk aturan bisnis akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut Business Rules Group,
Aturan bisnis adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis atau untuk mengendalikan atau mempengaruhi perilaku bisnis. Aturan bisnis biasanya dituliskan dalam dokumentasi sederhana terkait sistem yang dibangun dan menghubungkannya dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Yang pertama, setiap pemesanan buku harus disertai dengan identitas pembeli seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Kedua, sistem web yang digunakan harus online dan dapat beroperasi selama 24 jam. Ketiga, jasa antar atau ekspedisi yang disediakan harus sesuai antara harga, berat barang, dan jarak tujuan pengirimannya. Keempat, barang yang telah dipesan harus dikirim sebelum tanggal yang sudah ditentukan oleh web dan ekspedisi. Kelima, produk yang ditampilkan harus nyata dan bukan hanya sekedar foto. Keenam, setiap pemesanan buku akan disediakan opsi pembayaran melalui bank atau Nangdo ini expertnya mana? atribut kualitas akan dibacakan oleh Anindya. Pada Anindya dipersilahkan. Atribut kualitas. Atribut kualitas merupakan karakteristik dari suatu fungsi. Itu tidak menggambarkan fungsi itu sendiri, tetapi suatu aspek dari cara di mana fungsi berperilaku dan persyaratan yang dipenuhi dalam hal itu. Atribut kualitas dengan demikian menyediakan keinginan untuk menunjukkan kesesuaian dan kesesuaian posisi. Adapun atribut kualitas dari toko buku online ini adalah yang pertama, sistem harus memelihara daftar akun hingga 1 juta pelanggan. Yang kedua, sistem memungkinkan dapat menyelesaikan proses pembukuan dalam waktu maksimal 1 menit. Kemudian yang ketiga, penerapan algoritma agar sistem menampilkan rekomendasi buku yang sesuai dengan referensi dari setiap pengguna. Kemudian kebutuhan antarmuka. Antarmuka pemakai untuk merekam data penjualan. Kemudian antarmuka pemakai untuk menyajikan dan menjurnal informasi nilai transaksi penjualan periode tertentu. Jaringan lokal untuk menghubungkan perangkat lunak aplikasi di bagian penjualan dengan perangkat lunak di bagian akuntansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sekar. Baiklah, mungkin Sekar sedang masalah koneksi. Saya lanjutkan. Yang pertama, kebutuhan antarmuka eksternal dan internal. Perangkat lunak untuk penjualan buku online ini dibuat dengan menggunakan aplikasi web. Untuk pengolahan user interface digunakan aplikasi Dreamweaver, di mana tampilan ini menggunakan template yang ada. Perangkat lunak untuk layanan dalam toko buku ini dilengkapi dengan menu untuk pengaksesan berbagai fungsi yang disediakan. Interaksi antar pengguna dan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan keyboard dan mouse. Ada beberapa fungsi yang hanya bisa dilakukan dengan mouse dan ada yang bisa dilakukan baik dengan keyboard dan mouse. Misalnya pengaksesan menu. Kemudian kebutuhan antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak untuk penjualan buku online adalah perangkat komputer, digunakan untuk proses pengolahan data. Mouse digunakan untuk mengenali input data yang dilakukan pengguna berkaitan dengan event klik, drag, dan on focus. Keyboard digunakan untuk melakukan input data berupa karakter atau teks atau menu pull-down yang harus diinputkan. Printer digunakan untuk mencetak laporan penjualan atau pembelian. UPS digunakan untuk menyimpan daya listrik
Modem digunakan untuk melakukan koneksi ke internet. LAN digunakan untuk melakukan koneksi antara komputer milik user. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sekar. Pada Sekar dipersilahkan. Kebutuhan antarmuka perangkat lunak. Antarmuka perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat lunak untuk penjualan buku online adalah yang pertama, nama Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome sebagai browser yang digunakan untuk menjalankan program dan penjualan online tersebut. Yang kedua, Internet Information Service atau IIS. Sumber dari Microsoft sebagai HTTP web server yang berfungsi untuk melayani dan mengelola permintaan halaman website program untuk penjualan online. Yang ketiga, XAMPP 177, sumber Apache Prince sebagai aplikasi PHP all-in-one package, di mana aplikasi ini terdiri dari beberapa aplikasi berikut. Yang pertama, PHP 5.3.1, sumber dari PHP sebagai dasar server PHP. Yang kedua, Apache 2.2.14, sumber dari Apache sebagai dasar HTTP web server. Yang ketiga ada MySQL 5.1.41, sumber MySQL sebagai dasar server MySQL. Yang keempat, PHP MyAdmin 3.2.4, sumber dari PHP MyAdmin sebagai user interface dalam pembuatan database. Yang kelima, ada Windows XP, Vista, dan 7, sumber dari Microsoft sebagai sistem operasi komputer. Kebutuhan antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi perangkat lunak untuk menjalankan penggunaan aplikasi web, karena perangkat lunak ini digunakan untuk mendukung model sistem client server. Batasan untuk sistem yang pertama, perencanaan sistem yang dibahas adalah sistem operasi yang menampilkan informasi yang berhubungan dengan definisi tentang buku yang dijual. Yang kedua, user dapat melihat keterangan lebih lengkap mengenai buku tersebut selama buku masih tersedia. Baiklah, selanjutnya adalah dokumen SKPL. Untuk pendahuluan, yang pertama ada tujuan penulisan dokumen. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak web e-commerce toko buku online untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi antarmuka eksternal, antarmuka antara sistem dengan sistem lain, perangkat lunak dan perangkat keras, dan pengguna, performansi, kemampuan perangkat lunak dari segi kecepatan, tempat penyimpanan yang dibutuhkan, serta keakuratan, dan atribut tambahan yang dimiliki sistem, serta mendefinisikan fungsi perangkat lunak. SKPL Webbo ini juga mendefinisikan batasan perancangan perangkat. Yang kedua, lingkup masalah. Para pelanggan biasanya dalam melakukan transaksi harus datang langsung ke toko buku. Akan tetapi sekarang, dengan adanya teknologi internet, pembeli dapat melakukan transaksi dari manapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan sebuah komputer atau handphone yang telah memiliki akses internet. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana pelanggan dapat melakukan transaksi secara online dengan menggunakan teknologi internet. Pembeli atau pelanggan dapat menikmati layanan ini dan akan mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat karena data yang diakses melalui jaringan internet. Yang ketiga ada definisi, istilah, dan singkatan. SKPL merupakan spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. SKPL Webbo merupakan kode yang merepresentasikan kebutuhan pada web e-commerce toko buku online. Web e-commerce toko buku online atau Webbo adalah perangkat lunak penjualan website online yang berupa buku. Internet. Internet merupakan istilah umum yang dipakai untuk menunjuk network global yang terdiri dari komputer dan layanan servis dengan sekitar 30-50 juta pemakai komputer dan puluhan layanan informasi termasuk email, FTP, dan word
Wide Web Server, komputer yang menyediakan sumber daya bagi klien yang terhubung melalui jaringan. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, penukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Untuk aturan penomoran akan dilewatkan. Selanjutnya referensi. Referensi yang digunakan pada perangkat lunak tersebut adalah Buku Rianto membuat sendiri aplikasi e-commerce dengan PHP dan MySQL menggunakan kode Igniter dan jQuery, diterbitkan di Yogyakarta oleh CV Andi Offset. Selanjutnya ada Muhammad Saleh Malawat dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul e-commerce penjualan menggunakan metode customer relationship management. Yang keenam, deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. Secara umum, dokumen SKPL ini terbagi atas 3 bagian utama. Bagian utama yang bersih penjelasan mengenai dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat lunak tersebut, definisi, referensi, dan deskripsi umum tentang dokumen SKPL ini. Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang perangkat lunak web e-commerce toko buku online yang akan dikembangkan, mencakup perspektif produk yang akan dikembangkan, fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam penggunaan perangkat lunak, dan asumsi yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak web e-commerce toko buku online tersebut. Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci tentang kebutuhan perangkat lunak web e-commerce toko buku online yang akan dikembangkan. Selanjutnya untuk deskripsi umum perangkat lunak akan dibacakan oleh Rido. Pada Rido dipersilakan. 2.1 Deskripsi umum sistem merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan penjualan produk buku dengan variasi stok yang tersedia, di mana admin toko dapat menambahkan katalog buku ke web e-commerce toko buku online atau Webbook. Sistem ini menangani pengelolaan kategori produk, pengelolaan katalog produk, pengelolaan member, pengelolaan toko, pengelolaan admin, pengelolaan testimonial, serta transaksi pembelian. Dan untuk memperluas pemasaran terdapat layanan website. Software toko buku online ini berjalan pada platform PC. Pada sistem ini, seperti terlihat pada gambar di bawah, arsitektur perangkat lunak yang digunakan adalah server jaringan dan database, dan semua data disimpan di server database. Pengguna dapat mengakses data di server secara online dengan memanggil TCP atau IP pada situs web yang tersedia di server web. Data input yang dimasukkan akan disimpan di database server, sehingga jika ada pencarian data, maka data yang dibutuhkan akan dicari di database server, kemudian dikirim ke klien yang meminta melalui web server. 2.2 Karakteristik pengguna. Kategori pengguna yang pertama ada admin, tugas mengelola aplikasi website. Hak akses ke aplikasi yaitu dapat mengelola fungsi-fungsi dari aplikasi toko buku online seperti mengelola data pelanggan, mengekspor laporan, mengelola kesteriaan stok buku, dan mengelola data transaksi pembelian. Lalu yang kedua ada konsumen, tugas yang melihat dan menggunakan aplikasi. Hak akses ke aplikasi yaitu dapat melihat produk dan membeli produk tersebut. Lalu 2.3 ada batasan. Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak toko buku online tersebut adalah A. Kebijaksanaan umum, berpedoman pada tujuan dari pengembangan perangkat lunak toko buku online. Lalu yang B. Keterbatasan perangkat keras, dapat diketahui kemudian setelah sistem ini berjalan atau sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Lingkungan operasi. Operating System atau DMBS. Aplikasi client server ini akan berfungsi dengan spesifikasi OS Windows 7, 8, 10, dan 11.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Anindya Kinaria. Kemudian ada deskripsi kebutuhan antarmuka eksternal, dan di sini ada bagian antarmuka pemakai. Pengguna dapat melihat keseluruhan web dengan monitor, laptop atau personal komputer atau screen smartphone. Pemilihan menu yang ingin dibuka bisa menggunakan trackpad, mouse, dan sentuhan atau smartphone. Keyboard dapat digunakan untuk pengetikan yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang 3.1.2 yaitu antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak untuk penjualan buku online ini adalah ada perangkat komputer yang digunakan untuk proses pengolahan data. Kemudian ada mouse digunakan untuk mengenali input data yang dilakukan pengguna berkaitan dengan event, klik, drag, dan on focus. Keyboard digunakan untuk melakukan input data berupa karakter atau teks atau menu pull down yang harus diinputkan. Kemudian ada printer digunakan untuk mencetak laporan penjualan atau pembelian. Kemudian ada UPS digunakan untuk menyimpan daya listrik. Kemudian ada modem digunakan untuk melakukan koneksi ke internet. Kemudian ada LAN digunakan untuk melakukan koneksi antara komputer milik user. Kemudian di sini ada antarmuka perangkat lunak. Antarmuka perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat lunak untuk penjualan buku online ini adalah yang pertama itu ada Internet Explorer, Mozilla Firefox, sama Google Chrome sebagai browser yang digunakan untuk menjalankan program dari penjualan online tersebut. Kemudian yang kedua ada Internet Information Service atau IIS yang sumbernya dari Microsoft sebagai HTTP web server yang berfungsi untuk melayani dan mengelola permintaan halaman website program untuk penjualan online. Terusan ada SAM 1.7.7 sumbernya dari Apache France sebagai aplikasi PHP All-in-One Package, di mana aplikasi ini terdiri dari beberapa aplikasi berikut. Kemudian yang keempat ada PHP MyAdmin 3.2.4 yang sumbernya dari PHP MyAdmin. Kemudian yang kelima ada Windows XP dan Vista dan 7 yang sumbernya dari Microsoft sebagai sistem operasi komputer. Kemudian ada antarmuka komunikasi yang akan dijelaskan oleh Sekar. Antarmuka komunikasi perangkat lunak untuk menjalankan penggunaan aplikasi web karena perangkat lunak ini digunakan untuk mendukung model sistem client server. Kebutuhan fungsional. Web penjualan buku online ini dibuat untuk memudahkan konsumen untuk menemukan buku secara online. Pada kebutuhan menu registrasi, halaman untuk membuat akun bagi pengguna baru dengan memasukkan alamat Google atau Facebook dan membuat password serta nama user. Pengguna yang terregistrasi mendapat akses lengkap fungsi dari web penjualan buku online. Menu login, halaman untuk pengguna mendapatkan hak akses masuk ke web penjualan buku online dilakukan dengan cara memasukkan user ID atau Google atau Facebook dan password. Menu utama menampilkan menu yang tersedia pada web koleksi buku yang sudah terdaftar dan search bar. Menu pengaturan akun menampilkan informasi akun pengguna, akses pengubahan password akun, akses pengubahan Google atau Facebook yang terkait, akses pengubahan nama user, dan pengaturan notifikasi. Menampilkan deskripsi produk. Untuk melihat deskripsi tentang produk dan tombol checkout. Menu pemesanan oleh user diberikan opsi pemilihan metode pembayaran. Konsumen menyertakan alamat tujuan serta memilih kurir. Kemudian ditampilkan pada total harga belanja. Menu bukti pembayaran menampilkan detail hasil belanja seperti jenis buku yang dibeli, jumlah buku, total belanja, alamat tujuan, jam pemesanan, jam pembayaran, resi, dan kurir.
Menu riwayat belanja menampilkan riwayat belanja yang masih dalam proses, misal pesanan masih dalam pengiriman atau pesanan masih menunggu pembayaran melalui nomor rekening virtual, sudah selesai dan yang telah dibatalkan. Menu cart atau keranjang memungkinkan pengguna untuk menyimpan menu produk yang mungkin sewaktu-waktu akan dibeli. Menu pesanan atau admin menampilkan pesanan yang telah di-check out oleh konsumen untuk diproses oleh admin. Riwayat hasil penjualan menampilkan setiap pembelian konsumen yang sudah selesai dan terbatalkan. Menampilkan menu logout, tersedia opsi untuk keluar dari penjualan buku online. Baiklah, selanjutnya untuk model use case itu dilewatkan dan akan langsung ke kebutuhan dan fungsional yang akan dibacakan oleh Anin. Kepada Anin dipersilakan. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan kinerja. Berikut ini adalah kebutuhan kinerja dari toko buku online. Yang A, sistem dapat diakses siapapun, dimanapun, dan kapanpun selama 24 jam non-stop karena menggunakan fasilitas internet. Yang B, sistem mudah dipahami oleh user karena menggunakan bantuan visual yang baik. Visual ini dapat membantu user dalam pencarian, pemesanan, dan pembelian produk perhiasan perak. Kebutuhan keamanan. Keamanan data dalam database sistem diatur dengan menggunakan password sehingga hanya orang-orang tertentu yang mempunyai hak akses terhadap data-data yang disimpan. Kemudian kebutuhan perlindungan keamanan, persyaratan kemudahan penggunaan, persosialisasi dan penginternasionalan, persyaratan pembelanjaan, aksesibilitas dan kenyamanan. Untuk privasi dan keamanan pengguna menggunakan sistem tim atribut dari ISO dan IEC 9126 dan term indikator dari data pelatihan atau DP. Atribut kualitas perangkat lunak. Pada atribut kualitas perangkat lunak disesuaikan dengan keamanan atau isu privasi dalam penggunaan, pembuatan data dan kebutuhan sistem. Spesifikasi hardware atau perangkat lunak untuk rancangan sistem adalah dengan server Axio. Kemudian di sini parameternya ada availability yang kebutuhannya adalah aplikasi dapat berjalan dengan ringan. Kemudian ada reliability yaitu ketersediaan sistem dalam memberikan layanan ketika diperlukan oleh pengguna. Kemudian ada ergonomi yang dimana aplikasi dapat terintegrasi antar bagiannya. Kemudian ada portability, dapat berjalan di platform Windows. Kemudian ada memori yang RAM-nya minimal 512 MB. Response time yang kebutuhannya diperlukan maksimal 5 menit. Kemudian ada safety yaitu 5 detik. Kemudian ada safety yaitu kenyamanan atau tim atribut dari ISO atau IEC 9126. Kemudian ada security atau keamanan yang term indikator dari data pelatihan. Kemudian ada bahasa komunikasi yang kebutuhannya semua tanggung jawab bisa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tanya jawab. Kemudian yang 3.5 ada batasan perancangan. Yang pertama, perancangan sistem yang dibahas adalah sistem informasi yang akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan definisi tentang buku yang dijual. Yang kedua, user dapat melihat keterangan lebih lengkap mengenai buku tersebut selama buku masih tersedia. Yang ketiga, operating system menggunakan Windows XP Professional. Kemudian yang keempat ada SAM 2.5 installer versi 1.7.1. Kemudian yang kelima ada Mozilla Firefox versi 22.0, kemudian PrestaShop, Adobe Photoshop, Adobe Reader, dan WinRAR. Kemudian untuk yang 3.6 akan dijelaskan oleh Abdul. Kepada Abdul dipersilakan. 3.
3.6 peruntutan atau traceability. 3.6.1 kebutuhan fungsional versus use case. Selanjutnya 3.7 ringkasan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Deskripsi, sistem dapat melakukan input pendataan produk yang dijual. User memasukkan tentang data-data produk yang dijual, seperti nama produk, jumlah stok, harga, deskripsi produk, dan lain-lain. Yang kedua, sistem dapat melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan barang apa saja yang akan dibeli oleh pembeli. Yang keempat, sistem dapat melakukan perhitungan berapa jumlah barang yang dibeli. Yang kelima, sistem dapat melakukan pendataan pembeli. Dan yang keenam, sistem dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. 3.7.2 kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, aplikasi dapat berjalan dengan ringan. Yang kedua, ketersediaan sistem dalam memberikan layanan ketika diperlukan oleh pengguna. Yang ketiga, aplikasi dapat terintegrasi antara bagiannya. Yang keempat, dapat berjalan di platform Windows. Yang kelima, RAM minimal 12 MB. Yang keenam, maksimal 5 detik. Yang ketujuh, kenyamanan. Atribut dari ISO atau ISC 9126. Selanjutnya keamanan, term indikator dari data pelatihan, dan yang terakhir semua tanya jawab bisa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Next. Baiklah, selanjutnya adalah file tugas requirement modeling. Pada file tugas ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah use case diagram untuk merancang toko buku online. Ketiga, bagaimanakah sequence diagram untuk merancang toko buku online. Keempat, bagaimanakah user story untuk merancang toko buku online. Yang kelima, bagaimanakah user case scenario untuk merancang toko buku online. Tujuannya adalah untuk mengetahui user case diagram, activity diagram, sequence diagram, user story, dan user case scenario untuk merancang toko buku online. Untuk bagian use case diagram akan dijelaskan oleh Rido. Pada Rido dipersilahkan. Di 2.1 ada use case diagram. Di sini ada dua aktor, yaitu admin dan customer. Admin dapat mengelola daftar buku, lalu mengelola data pengguna, mengelola transaksi, dan melihat riwayat transaksi. Sedangkan customer bisa melakukan registrasi, melihat buku, pembelian buku, serta melihat riwayat transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindya untuk bagian activity diagram. Pada Ani dipersilahkan. Untuk yang pertama, activity diagram ini ada penjelasan mengenai mengelola data buku. Di sini admin dapat memilih menu data buku, terusan sistem bisa menampilkan halaman data buku. Kemudian admin mengakses data buku. Kemudian di sini ada menu tambah, edit, dan hapus. Dan kemudian menu yang dipilih disimpan data buku, dan kemudian sistem memperbarui database. Kemudian yang kedua, activity diagram mengelola data pengguna. Jadi admin memilih menu data pengguna, kemudian sistem menampilkan halaman data pengguna. Kemudian admin mengakses data pengguna. Kemudian diberikan opsi tambah, edit, dan hapus. Kemudian menyimpan data pengguna yang sudah diedit oleh admin. Kemudian sistem memperbarui database. Kemudian yang ketiga ada activity diagram mengelola transaksi. Jadi admin memilih menu transaksi, kemudian sistem menampilkan halaman data transaksi. Kemudian admin dapat mengakses data transaksi. Kemudian diberikan opsi tambah, edit, dan hapus. Kemudian semua yang sudah diolah akan disimpan sistem dengan memperbarui database. Kemudian yang keempat ada activity diagram mengenai melihat riwayat transaksi. Di sini admin atau user
dapat memilih menu riwayat transaksi, kemudian sistem menampilkan halaman riwayat transaksi. Kemudian admin atau user dapat melihat riwayat transaksi. Kemudian yang kelima ada activity diagram registrasi. Di sini admin pertama-tama memilih menu register, kemudian sistem akan menampilkan halaman register. Kemudian admin dapat mengakses form registrasi. Kemudian ada menu register, kemudian admin akan menyimpan data, kemudian sistem akan memperbarui database. Dan yang keenam ada activity diagram melihat buku, di mana admin atau user dapat memilih menu kategori buku, kemudian sistem menampilkan halaman list buku, kemudian admin atau user dapat melihat buku yang akan dibeli. Kemudian yang ketujuh ada activity diagram pembelian buku. Di sini user akan memilih buku yang akan dibeli, kemudian mengklik lanjutkan, maka sistem akan menampilkan detail pembayaran. Kemudian user bisa mengklik beli, kemudian akan ditampilkan oleh sistem mengenai konfirmasi pembayaran, dan kemudian user dimintai untuk upload bukti transfer pembayaran. Kemudian sistem akan memasukkan segala data itu ke dalam troli, kemudian sistem akan menunggu konfirmasi dari admin. Baiklah, selanjutnya adalah sequence diagram. Yang pertama yaitu sequence diagram untuk mengolah data buku. Ada aktor, admin, boundary 1, halaman menu, boundary 2, halaman kelola daftar buku, ada kontrol, kelola data buku, dan entity database buku. Yang pertama, admin dapat memilih menu kelola daftar buku, yang kemudian akan diinput ke dalam data buku. Selanjutnya dilakukan validasi, yang selanjutnya akan dikirim inputan ke kontrol kelola data buku. Selanjutnya query akan memasukkan agar inputan dan kurang mengedit data. Next. Baik, selanjutnya dari query mengedit data, data berhasil diedit. Kemudian dari aktor yaitu admin dapat melakukan hapus data buku, kemudian melakukan validasi, mengirim inputan, dan query menghapus data. Setelah itu data berhasil dihapus. Kemudian admin dapat mencari data buku, dilakukanlah validasi. Selanjutnya mengirim inputan, query mencari data, dan data berhasil dicari. Next. Selanjutnya yaitu sequence diagram untuk mengolah data pengguna. Yang pertama, admin memilih menu kelola data pengguna. Selanjutnya input data pengguna, akan dilakukan validasi dan dikirim inputan ke kontrol kelola data pengguna. Selanjutnya query memasukkan data dan data berhasil ditambah. Admin juga dapat mengedit data pengguna dan melakukan validasi, kemudian mengirim inputan, query mengedit data, dan data berhasil diedit. Kemudian admin dapat menghapus data pengguna, dilakukanlah validasi, selanjutnya mengirim inputan, query menghapus data, dan data berhasil dihapus. Next. Yang ketiga yaitu sequence diagram untuk mengelola transaksi. Yang pertama, admin memilih menu transaksi. Kedua, edit data transaksi yang sudah dibayar. Ketiga, validasi. Yang keempat, mengirim inputan. Kelima, query mengedit data dan data berhasil diedit. Selanjutnya, kembali lagi ke admin. Admin dapat menghapus data transaksi, dilakukanlah validasi, mengirim inputan.
Selanjutnya query menghapus data dan data berhasil dihapus. Next. Yang keempat, sequence diagram untuk melihat riwayat transaksi. Admin dapat memilih menu riwayat transaksi, kemudian melihat riwayat transaksi yang sudah selesai. Kemudian memilih tombol cetak. Yang keempat, mengirim inputan ke kontrol kelola data buku dan query mengecek data. Selanjutnya, riwayat transaksi berhasil dicetak. Next. Yang kelima, sequence diagram registrasi. User dapat memilih menu registrasi, kemudian menginput nama user, dan dilakukanlah validasi, kemudian mengirim inputan, dan query memasukkan data. Selanjutnya, data berhasil ditambah. Next. Yang keenam, sequence diagram melihat buku. User dapat memilih menu kategori buku dan melihat buku yang akan dibeli. Next. Yang ketujuh ada sequence diagram pembelian buku. User dapat memilih kategori buku. Selanjutnya, pilih buku yang akan dibeli, input data, validasi, mengirim inputan, dan query memasukkan data. Selanjutnya, user dapat memilih beli, kemudian menampilkan detail pembayaran, dan user dapat mengupload bukti pembayaran. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran harus ditunggu ke form troli. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agatha Sekar. Kepada Sekar dipersilahkan. Baiklah, mungkin Sekar sedang ganggu koneksi, akan saya lanjutkan. Untuk user story, yang pertama sebagai admin dapat mengelola data agar data dari buku tersebut jelas. Yang kedua, mencetak laporan penjualan untuk rincian transaksi yang sudah dilakukan oleh user dapat tersebar jelas terdapat keterangan aktivitas dari pengguna tersebut. Keempat, mengelola transaksi dari riwayat transaksi agar data-data transaksi yang berlangsung jelas aktivitasnya. Kedua, sebagai customer dapat melakukan registrasi akun agar mempunyai akun untuk menjadi pelanggan. Yang kedua, login akun agar dapat melakukan pemesanan untuk pembelian buku. Ketiga, melihat buku yang dijual agar mengetahui detail produk seperti harga, deskripsi produk, dan lain-lain. Keempat, membeli buku memilih jasa pengiriman dan alamat tujuan agar dapat menyesuaikan biaya dan estimasi waktu pengiriman. Dan yang kelima, melihat transaksi dan riwayat transaksi agar mengetahui deskripsi harga dan detail lainnya. W dipersilahkan. User case skenario 2.5.1 skenario use case pengelola data buku. Nama use case pengelola data buku dengan aktor admin, tujuan dapat mengelola data buku. Kondisi awal, admin sudah login. Kondisi akhir, mengupdate data buku. Dan sebagai deskripsi, merupakan proses untuk dapat melakukan input, edit, hapus pada data buku. Yang pertama, memilih menu data buku. Yang kedua, menampilkan halaman data buku. Next. Yang A, skenario alternatif input. 3, memilih tambah buku. Yang keempat, menampilkan form data buku. Yang kelima, mengisi form data buku. Yang keenam, menekan tombol simpan. Yang ketujuh, mengupdate database. Selanjutnya yang B, skenario alternatif edit. Memilih edit buku, menampilkan form edit buku, mengedit data yang ingin diubah, menekan tombol simpan,
Dan yang terakhir mengupdate database. Yang C, skenario alternatif hapus. Memilih buku, menampilkan pop-up apakah Anda ingin menghapus, selanjutnya menekan tombol ya, dan yang terakhir mengupdate database. 2.5.2 Skenario use case mengelola data pengguna. Nama use case mengelola data pengguna, faktor admin, dan tujuannya dapat mengelola data pengguna dengan kondisi awal pengguna sudah login, dan kondisi akhir mengupdate data pengguna dengan deskripsi merupakan proses untuk dapat melakukan input, edit, hapus pada data pengguna. Yang pertama, memilih data pengguna, selanjutnya menampilkan halaman data pengguna. Yang A, skenario alternatif input. Memilih tambah pengguna, menampilkan form data pengguna, mengisi form data pengguna, menekan tombol simpan, mengupdate database. Selanjutnya, skenario alternatif edit. Memilih edit pengguna, menampilkan form edit pengguna, mengedit data yang ingin dirubah, menekan tombol simpan, dan yang terakhir mengupdate database. Yang C, skenario alternatif hapus. Memilih hapus pengguna, menampilkan pop-up apakah Anda ingin menghapus, selanjutnya menekan tombol ya, dan yang terakhir mengupdate database. 2.5.3 Skenario use case mengelola transaksi. Nama use case mengelola transaksi, faktor admin, tujuannya dapat mengelola transaksi dengan kondisi awal pengguna sudah login, dan kondisi akhir mengupdate transaksi. Deskripsinya merupakan proses untuk dapat melakukan input, edit, hapus pada transaksi. Yang pertama, memilih menu transaksi, selanjutnya menampilkan halaman transaksi. Yang ketiga, melakukan edit, menghapus, dan terakhir mengupdate database. 2.5.4 Skenario use case melihat riwayat transaksi. Nama use case melihat riwayat transaksi, faktor admin atau user, tujuan dapat melihat riwayat transaksi dengan kondisi awal pengguna sudah login, dan kondisi akhir menampilkan riwayat transaksi. Next, dengan deskripsi merupakan proses menampilkan riwayat transaksi. Yang pertama, memilih menu riwayat transaksi, selanjutnya menampilkan riwayat transaksi. Yang A, skenario alternatif setup riwayat transaksi. Pilih tombol setup, mengambil data dari database dan menampilkan laporan riwayat transaksi. Terakhir, mengunduh laporan. 2.5.5 Skenario use case registrasi user. Nama use case registrasi, faktor user, tujuannya user mendaftar akun aplikasi dengan kondisi awal pengguna berada di menu login, dan kondisi akhir pengguna sudah memiliki akun aplikasi. Deskripsi merupakan proses menampilkan riwayat. Nomor 1, yang pertama memilih menu registrasi, yang kedua menampilkan form registrasi, yang ketiga mengisi form registrasi, yang keempat klik tombol daftar, dan yang kelima mengupdate database. Dengan skenario pertama, yaitu skenario alternatif edit profil, memilih menu profil, menampilkan halaman profil. Untuk skenario alternatif edit, memilih edit profil, menampilkan form edit profil, mengedit data yang ingin diubah, menekan tombol simpan, dan mengupdate database. 2.5.6 Skenario use case melihat buku. Nama use case melihat buku, faktor user, tujuan melihat buku yang akan dibeli, dan kondisi awal pengguna berada di menu login, dan kondisi akhir pengguna berada di list buku. Dengan deskripsi merupakan proses di mana user melihat buku-buku yang akan dibeli. Yang pertama, memilih list buku sesuai kategori. Yang kedua, menampilkan halaman list buku. Dan yang terakhir, melihat buku-buku yang akan dibeli. 2.5.7 yaitu skenario use case pembelian buku. Nama use case pembelian buku, faktor user, dan dengan tujuan membeli buku yang dipilih, dengan kondisi awal pengguna berada di menu login, dan kondisi akhir pengguna berada di troli. Deskripsi merupakan proses di mana user membeli buku yang dipilih. Yang pertama, memilih buku yang akan dibeli. Yang kedua, mengisi jumlah buku dan alamat pengiriman. Yang ketiga, klik lanjutkan. Yang keempat, menampilkan detail pembayaran. Selanjutnya, klik beli. Yang keenam, menampilkan halaman konfirmasi pembayaran.
Ketujuh, upload bukti transfer pembayaran. Dan yang kedelapan, masuk dalam troli. Dan yang terakhir, menunggu konfirmasi admin. Bab 3, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa akan dibuat sebuah aplikasi e-commerce toko buku online yang berfungsi untuk penyampaian informasi tentang produk-produk dari toko buku online dan juga menawarkan serta memasarkan produk secara online dengan jangkauan lebih luas karena menggunakan jaringan internet. Aplikasi web e-commerce ini dapat memanajemen barang, user, pembuatan laporan, dan transaksi pembelian secara online. 3.2 saran, aplikasi e-commerce toko buku online ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan bertambahnya kebutuhan. Misalnya, dengan memberikan fasilitas bagi member dengan kenyamanan pembayaran transfer secara online dan pemberian berita kepada member lewat email secara otomatis, dan sistem keamanan data aplikasi e-commerce toko buku online masih perlu ditingkatkan. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 1 kelas PSTIA. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.